kembali lagi sama aku, Karin Christina. Dan di video kali ini aku nggak sendiri, tapi aku sama papaku. Papa bakalan cerita tentang kehidupannya, tentang waktu dia sakit kemarin. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian boleh nonton ini sampai selesai, jangan di skip, oke? Pak, dulu gejalanya sebelum Papa tahu Papa stroke itu kayak gimana? Dulu itu kalau nggak salah Papa baru mandi sore. Kebetulan ada Mama di kamar. Habis mandi, Papa ganti baju biasa lah, seperti orang pada umumnya. Setelah itu, setelah pakai baju, pakai celana, santai-santai nyisir, tiba-tiba Bapak jatuh. Orang sini bilang tumbang di tempat tidur. Rasanya pusing. Terus Bapak bangun lagi. Bangun di tempat tidur, jatuh lagi di tempat tidur. Itu duduk. Kemudian bangun lagi. Nggak lama jatuh lagi. Gitu loh. Terus Bapak tahu kok bisa pusing. Dicek lah tensinya. Tensinya lumayan tinggi, antara 160, 170. Kalau nggak salah 170 per 100 lebih. Lupa, itu udah lama, 2 tahun yang lalu. Bapak minum obat penurun tensi, langsung sembuh, enak, 5 mili. Kemudian Papa panggil supir. Habis panggil supir, kita cek lah, karena besok Papa harus naik pesawat sama Mama pulang ke kampung. Jadi malam itu harus ngecek. Kebetulan waktu itu masih sore, sekitar jam 6 sore. Ya Papa siap-siap, Mama siap-siap. Kemudian panggil supir, kita keluar mobil. Papa masih bisa jalan, sudah enak lah badannya. Naik ke mobil. Di mobil Papa kan harus pakai BPJS. Kebetulan Papa kan karyawan. Habis itu ke tempat paskes pertama, puskesmas, kira-kira jaraknya 3 kilo lah dari rumah. Ya lumayan lah, nggak terlalu jauh. Nah, belum sampai di rumah, di puskesmas, tiba-tiba Bapak muntah-muntah, kepalanya pusing. Dari situlah Bapak udah nggak tahu apa-apa, pingsan. Kata Mama, pingsannya di puskesmas, diangkat lah sama supir. Kemudian sama Mama diangkat berdua, dipindahkan ke ambulan. Nah, di ambulan sudah saya nggak sadar lagi Papa. Tiba-tiba besok pagi bangun sampai di Caritas, Palembang. Itulah, habis itu ya sudah diobatin. Bapak udah nggak sadar, mau ngapain lagi, kata dokter sakit. Ada juga perawat yang bilang gejala sakit stroke. Ya puji Tuhan, baru gejalanya. Ternyata tangan Papa nggak bisa diangkat, yang kiri nggak bisa diangkat, yang kanan nggak bisa diangkat, kaki Bapak juga nggak bisa diangkat semua, kiri kanan. Kemudian kata dokter matanya buta. Bapak kaget juga, matanya buta. Ya Bapak antara sadar nggak sadar, sempet kaget, kok bisa gitu. Ternyata Bapak stroke, bukan gejala stroke gitu loh. Awal mula sakitnya itu mungkin salah makan. Sore-sore itu Bapak makan kepiting. Habis makan kepiting, makan sayur asem, dikasih ebi. Wah, nyaman waktu makan. Tapi nggak tahu, sore kan makan seperti ada orang dari Lampung datang bawa kepiting, kasih kepiting. Paginya Bapak makan daging, gitu loh. Padahal nggak banyak, satu mangkok kecil berdua sama Mama. Sorenya makan kepiting, malamnya masih ke rumah sakit. Itulah awal mulanya. Gitu. Terus yang Papa lakukan setelah Papa tahu Papa stroke tuh gimana? Ya Bapak coba berobat dengan benar. Ya, berobat dengan benar itu benar-benar kita harus ke rumah sakit, kita harus dicek up. Nah kebetulan waktu check up itu pembuluh darah Bapak yang dekat otak pecah, kemudian kepala Papa itu dibanjiri darah. Ya, banjiri darah itulah yang menyebabkan Bapak pingsan waktu itu. Kemudian Bapak diobati di ruang ICU dan dipindahkan. Nah, selama kurang lebih 10 hari Papa
baru bisa melihat matanya yang sebelah. Tadinya nggak bisa melihat. Lama Ya cukup lama. Ya kita rajin minum obat lah yang dikasih dokter. Papa di rumah sakit 11 hari, jadi 10 hari baru bisa melihat. Baru bisa ngelihat pergelangan tangan. Kan di tangan ini ada gelang rumah sakit, baru bisa baca. Nah, 11 hari Papa pulang. Kemudian sampai rumah lah, sampai di Palembang Papa tidur di mes sama Mama. Tidur di mes. Nah, kebetulan hari pertama setelah keluar dari rumah sakit, namanya di kota ya, Papa cari terapi, dipanggil terapi ke mes, diobatin. Itu terapinya terapi fisik. Jadi Bapak dipegang jarinya, bisa ingat nggak, sambil tutup mata. Jari kaki, jari tangan dipegang, tanya ini jari apa, ini bagian apa. Untuk kata-kata yang terapi buat ngetes kesadaran ya puji Tuhan lah, Bapak agak dengan nilai 80 lumayan lah, masih berarti masih bisa nangkap semuanya. Selama seminggu Bapak diterapi setiap hari, bukan 2 hari sekali, setiap hari diterapi. Habis itu setelah seminggu Papa sama Gary datang, Papa diajak pulang Kalimantan ya, Papa, Gary sama Mama Kalimantan. Nah, sampai di Kalimantan Papa juga langsung telepon lagi bagian terapi, cari tempat terapi yang dekat rumah. Kebetulan Papa tinggal di Pontianak di belakang Mega Mall, jadi terapinya dekat situ, kira-kira 200 meter lah dari rumah. Sampai di terapi seminggu 2 kali lumayan, tapi setiap bulan Papa harus terapi lagi ke rumah sakit, ngecek daya ingat gitu. Jadi ditanya inilah, tanya itulah, panjang lebar. Kemudian nanya lagi, tanyanya Bapak baru sadar itu pertanyaan dokter pertama harus bisa jawab. Untung puji Tuhan Bapak bisa jawab, kalau enggak dikira betul hilang ingatan gitu. Emang pertanyaannya apa? Binatang apa yang disebutkan pertama kali? Oh, itu bikin gak nyangka semuanya gitu loh. Jadi ya bersyukur lah. Jadi Bapak berobat dengan baik, ke rumah sakit dengan baik, teratur. Walaupun cukup mahal, tapi ya kita bersyukur semuanya bisa disembuhkan Tuhan. Kemudian kalau nggak salah itu Bapak 3 bulan aja stroke. Bulan ketiga itu Bapak belajar jalan. Nanti ada videonya. Bapak berapa bulan Bapak belajar jalan, ada di HP Bapak video-videonya. Kemudian ya tip-tip buat Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang ngalamin stroke, ngalamin sakit penyakit kayak begini ini, yang langkah pertama itu harus ke rumah sakit, cepat diobati ya. Kedua, jangan mikirkan macam-macam, yang penting bisa sembuh. Yang ketiga, ngandelin Tuhan ya, harus semangat, karena tanpa semangat kita nggak bisa apa-apa. Semangat itulah yang membangkitkan imun kita, yang kita bisa sembuh. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ragu, nggak perlu takut ya, semua masih ada Tuhan. Kalau kita berusaha dengan baik, Tuhan nggak tinggal diam ya. Demikian cerita lah yang kemarin ini dirasakan Bapak selama ini. Puji Tuhan, setelah kurang lebih 6 bulan lah Bapak balik lagi ke kebun, kerja lagi di kebun. Itu sakit istirahat cukup lama, 6 bulan. 6 bulan tuh udah sembuh total? 6 bulan belum sembuh total, masih kebun. Papa masih pakai tongkat, tapi udah bisa jalan agak lumayan ya, terseok sedikit wajar lah 6 bulan itu. Kemudian masuk 7 bulan sudah lepas tongkat, nah cukup 8 bulan sudah bagus. Sampai sekarang kurang lebih 2 lebaran lah, lebaran 2018 sama lebaran 2019. Kenanya lebaran 2018, malam lebaran kalau nggak salah, malam lebaran 2018. Sekarang 2019, mau lebaran lagi 2020, jadi 2 tahun. 2 tahun.
Berarti udah 2 tahun baru kayak udah mau sembuh total gitu ya? Iya, puji Tuhan 2 tahun udah hampir sembuh total ya. Jadi kalau orang bilang stroke itu memang sih kata dokter nggak bisa sembuh 100%. Ya tapi kita berusaha. Semua sih bisa kita lakukan, cuman gerakannya nggak kayak dulu lagi. Kita mengucap syukur aja sama Tuhan udah bisa sembuh. Nah, tip-tip yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, atur pola makan dengan baik. Karena orang stroke itu biasanya kena gula. Nah, pertama atur pola makan dengan baik, kurangi makan nasi, kalau bisa diganti nasi merah, beras merah maksudnya sedikit, jangan banyak, makannya jangan sepiring, setengah piring. Terus banyakin minum air putih, jangan makan yang mengandung gula. Karena apa? Karena orang stroke biasanya kena diabetes karena gerakannya kurang. Yang kedua, harus rajin olahraga walaupun ringan ya, karena tanpa olahraga badan kita bisa kaku gitu. Tanpa pola makan yang benar, sakit kita bisa kumat. Itu aja sarannya. Yang terakhir, yang penting, paling penting, cari Tuhan dengan benar. Gitu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, segitu aja video atau kesaksian dari Papa. Pesan yang bisa kita ambil yaitu kita harus tetap semangat, terus tetap ngelakuin apa aja pantangan dokter, tetap olahraga, banyak-banyak olahraga tuh yang penting. Terus juga yang paling pentingnya itu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngandelin Tuhan, sama aja kayak hasilnya tuh bohong. Obat, dokter, semua itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun sakitnya, itu tetap harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Sekian video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian bisa like, kalian bisa komen aku harus bikin video apa lagi. Oke? Bye-bye, see you in the next video.